Saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Halo guys, kembali lagi bersama aku Cak Tito, dan kali ini aku akan bahas tentang akhir perjalanan dari Bung Karno. Seperti yang kalian tahu, Bung Karno adalah presiden pertama kali Republik Indonesia. Bung Karno adalah sang proklamator kemerdekaan kita. Bung Karno adalah salah satu tokoh besar yang mempersatukan seluruh Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, apakah kalian sudah tahu bagaimana akhir perjalanan tragis dan memilukan dari sang proklamator ini? Kalau kalian belum tahu, mari kita simak video berikut ini. Let's go! Sejatinya Bung Karno adalah bapak pendiri bangsa Indonesia ini yang seharusnya dia bisa menikmati masa tuanya sebagai mantan presiden pertama Republik Indonesia dengan sangat layak. Namun ketika dia sudah tidak menjabat lagi sebagai seorang presiden, sudah menjadi rahasia umum bahwa Bung Karno pada saat itu menjadi sasaran kekejaman oleh Orde Baru. Di mana pada saat itu Bung Karno sedang sakit dan justru tim dokter kepresidenan yang biasa menangani Soekarno dan sangat paham betul akan kondisi kesehatan Soekarno justru malah dibubarkan. Hari-hari tua Bung Karno semakin menyedihkan, tubuhnya digerogoti hipertensi yang mempengaruhi kerja ginjalnya. Di mana ginjal kiri Bung Karno sudah tidak berfungsi, sedangkan ginjal kanan hanya berfungsi 25% saja. Komplikasi penyempitan pembuluh darah jantung, pembesaran otot jantung, dan gejala gagal jantung semakin mempengaruhi kondisi Bung Karno. Lebih memilukannya lagi adalah dalam keadaan tua dan sakit seperti ini, Bung Karno kemudian diasingkan dan dijauhkan dari rakyat yang dicintainya serta orang-orang yang dekat dengannya. Bahkan untuk keluarganya pun dipersulit untuk bisa menjenguknya. Bung Karno diasingkan ke dalam rumah tahanan yang disebut Rumah Yaso yang terletak di Jakarta Selatan. Di sana Bung Karno diperlakukan layaknya seperti tahanan politik karena dicurigai terlibat dalam gerakan G30S PKI. Sehingga Bung Karno pun dicecar dengan berbagai pertanyaan dan investigasi soal gerakan 30S PKI pada masa Orde Baru tersebut. Pada tanggal 6 Juni 1970, Soekarno merayakan ulang tahunnya yang ke-69 bersama dengan anak dan istrinya. Namun siapa sangka bahwa itu adalah ulang tahun yang terakhir bagi Soekarno, karena pada tanggal 11 Juni 1970, Soekarno harus dibawa ke RSPAD Gatot Subroto dikarenakan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Akhirnya pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 1970, jam 7:07, Soekarno meninggal dunia. Soekarno telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin besar revolusi Republik Indonesia dan juga sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia pada masa itu. Sebenarnya Bung Karno pernah berwasiat agar dia dimakamkan di daerah dekat Batu Tulis Bogor
yaitu di daerah yang tenang, damai, dan sejuk serta penuh dengan keindahan. Serta dia meminta agar dimakamkan dengan kesederhanaan. Namun wasiat itu tidak diindahkan oleh Soeharto, justru dia dimakamkan di Blitar dengan segala kemewahan, dengan alasan bahwa dia dekat dengan ibunya. Oke guys, itulah tadi cerita tentang akhir perjalanan sang proklamator kemerdekaan kita. Apabila aku ada salah kata maupun salah data, silahkan kamu koreksi dan komen di kolom komentar. Apabila kamu suka, silahkan berlangganan gratis dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih.